Hai, kali ini kita akan membahas saham Japfa Comfort Indonesia Tbk dengan kode saham JPFA. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan like ya agar tidak ketinggalan analisa saham terbaru. Pertama kita akan mulai membahas laporan keuangannya. Kita akan mulai dari menganalisa penjualan dari perusahaan JPFA ini. Dari segi pertumbuhan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 44,84 T mengalami kenaikan sebesar 9,0% menjadi 48,87 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan revenue atau penjualannya. Pertumbuhan penjualan tahun ini sebesar 9,0% mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 10,9% per tahun. Konsistensi pertumbuhan pendapatan sebesar 92,2% tergolong tinggi sehingga bisa harapkan perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhannya. Setelah membahas revenue atau penjualan perusahaan JPFA ini, kita akan lanjut membahas net profit atau laba bersihnya. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, laba bersih atau net profit perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 2,32 T mengalami penurunan sebesar minus 12,13% menjadi 2,03 T di Q3 2022. Pertumbuhan laba bersih tahun ini sebesar minus 12,1% mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 7,3% per tahun. Konsistensi pertumbuhan laba bersih hanya 7,6% sehingga sulit untuk memprediksi pertumbuhan di tahun selanjutnya. Lalu kita akan menganalisa margin profitabilitas dari perusahaan JPFA. Pertama, untuk GPM perusahaan ini mengalami penurunan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 20,7% turun menjadi 16,8%. Penurunan GPM menandakan perusahaan tidak dapat mempertahankan biaya pokok penjualan atau COGS-nya. Lanjut ke NPM atau Net Profit Margin. NPM perusahaan ini mengalami penurunan, pada tahun lalu sebesar 4,8% turun menjadi 4,0%. Penurunan NPM bukanlah hal yang baik. Namun, jika kamu yakin penurunan NPM hanya sementara, maka tidak masalah. Sekarang kita akan membahas rasio terpenting yaitu Return on Equity. Return on Equity tahun ini mengalami penurunan, tahun lalu sebesar 18,3%, dan pada tahun ini turun menjadi 15,1%. Return on Equity dari perusahaan JPFA ini sebesar 15,1% namun memiliki liabilitas yang cukup tinggi, sehingga perlu dicek lebih lanjut apakah perusahaan ini sehat atau tidak. Sekarang kita akan beralih menganalisa kesehatan perusahaan yang banyak mengambil data dari neraca keuangan atau balance sheet. Dengan mengetahui kesehatan perusahaan, kita akan menjadi lebih tenang dan nyaman karena kita tahu bahwa perusahaan ini sehat dan jauh dari masalah atau kebangkrutan. Aset lancar atau aset yang dapat dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, dapat melunasi seluruh liabilitas jangka pendek perusahaan atau liabilitas yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, bisa dikatakan perusahaan ini aman. Rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 1,52 kali tergolong cukup tinggi sehingga perlu dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang ada di industrinya, dan perlu dipelajari lebih dalam. Sekarang kita akan menganalisa hutang berbunga dari perusahaan JPFA ini. Rasio hutang berbunga dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 0,96 kali masih di bawah 1x sehingga masih cukup aman. Sekarang kita akan membahas tentang harga sahamnya, valuasi penting untuk mencegah kita membayar kemahalan. Menurut saya harga wajar perusahaan ini adalah 1.837 dan saat ini harganya ada di 1.245 sehingga memiliki margin of safety sebesar 32%. Saat ini memiliki margin of safety yang cukup besar. Video ini bukan rekomendasi untuk membeli dan menjual saham ya dan data yang disampaikan bisa saja salah. Jadi jangan malas untuk dicek kembali dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya.